Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruriana ini akan menjelaskan mengenai pengendalian keuangan. Pertama, dilema pengendalian. Stretch Steel Inc. adalah perusahaan konglomerasi terbesar di dunia di bidang fabrikasi baja. Perusahaan ini adalah perusahaan bisnis internasional yang terletak di Indonesia. Memiliki tantangan untuk merestrukturisasi bisnis lain dan memasuki bisnis baru dengan tujuan untuk menjadi salah satu dari 5 perusahaan baja terbesar di dunia. Yang kedua, keuangan dan fungsinya. Setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena uang perusahaan akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Apapun fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencairan sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang lebih diperoleh. Yang ketiga, arti penting laporan keuangan. Pertama, bagi pihak manajemen. Kedua, bagi pemegang saham. Ketiga, bagi kreditor. Keempat, bagi pemerintah. Kelima, bagi karyawan. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Laporan keuangan harus bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai progress report. Laporan yang terdiri dari data-data merupakan hasil dari suatu kombinasi beberapa hal berikut: fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dalam akuntansi, pendapatan pribadi. Selanjutnya, aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Laporan keuangan perusahaan berikut pengungkapannya menginformasikan 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasi. Selanjutnya beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Konsep sistematik umum yang digunakan dalam pengendalian keuangan dilakukan dengan pendekatan rasio keuangan. Rasio merupakan perbandingan antara dua angka atau jumlah. Tidak ada satu analisis rasio yang dapat menjawab semua kepentingan, sehingga untuk menjawabnya dikembangkan 4 kelompok rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Kedua, rasio manajemen utang. Yang ketiga, rasio manajemen utang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio nilai pasar. Selanjutnya, aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian keuangan tuh ada umpan balik mechanical versus respons perilaku dan perluasan konsep tradisional. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif itu ada perencanaan, operasi, dan umpan balik. Selanjutnya, aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, yaitu ada ukuran, stabilitas lingkungan, dan motif keuangan. Dan ada aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Proses yang sederhana adalah salah satu proses yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Sedangkan proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Aspek perilaku dalam pertimbangan rancangan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis, relevansi dengan teori agendi, pengelolaan perubahan. Aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam rangka pemberdayaan perusahaan. Ada pembangunan sistem pengendalian diagnostik. 2. Pembangunan sistem kepercayaan. Membangun sistem batasan. Membangun sistem pengendalian interaktif. Melakukan penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Dan kesimpulan, pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu inisiatif dalam memilih karena yakni bahwa kemungkinan untuk memperoleh hasil yang diinginkan akan semakin meningkat. Sistem yang komprehensif atas pengendalian dapat ditemukan pada perencanaan, operasi, dan kegiatan umpan balik organisasi. Agar menjadi komprehensif, desain pengendalian seharusnya responsif terhadap lingkungan organisasi. Terima kasih.